Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Widiawati dari UPT SD Negeri Kota 1, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Berikut ini adalah pengimbasan guru belajar dan berbagi semangat guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan pembekalan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Yang kedua, integritas teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan handphone ataupun dengan menggunakan laptop untuk membuka aplikasi portal layanan guru belajar. Hal-hal yang perlu dipelajari, yang pertama resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga creativity, konten dan teknik pencitraan. Selanjutnya yang keempat communication atau komunikasi efektif. Yang kelima empower teacher atau penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir collaboration atau kolaborasi dan dampak. Resilience atau resiliensi atau lenting, kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur bahkan suatu kegagalan. Selanjutnya SAMR, suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan SAMR dengan resiliensi adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus beberapa resilience. Tingkat kematangan, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Berpikir kritis, produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Setiap orang mampu berpikir kritis. Untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dilatih dan dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat dan semakin menjadi insting. Konten dan teknik bercerita. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi audiovisual yang berisi informasi, hiburan, dan ajakan. Ada 3 tahap untuk membuat konten. Yang pertama membuat rencana, kedua mengeksekusi, dan yang terakhir memasarkan hasil. Jadikan kemampuan bercerita sebagai semangat belajar sesuatu yang baru karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik, maka hasil dari kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan pola belajarnya. Penerapan kelas campuran bersifat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, ketersediaan fasilitas belajar, keberagaman akses internet dalam kondisi pandemi. Penerapan kelas campuran memungkinkan untuk guru memandu peserta didik menguasai kompetensi 4C, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Konsep pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik dengan 4 ciri-ciri, yaitu diantaranya adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik mengatur waktu, tempat, tempo, dan alur belajarnya. Kemudian, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan model belajar tertentu. Selanjutnya, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran suatu pengalaman belajar berintegrasi. Yang terakhir,
Membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang telah disepakati. Kolaborasi dan dampaknya yaitu saya mengajak rekan kerja untuk belajar dan mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada laman guru belajar dan berbagi. Dampaknya untuk meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju. Berikut ini adalah langkah-langkah mengikuti pelatihan dalam guru belajar dan berbagi. Klik SIM GPO Login, kemudian klik portal layanan program GTK Kemdikbud. Setelah itu akan tampil beberapa pilihan. Lalu pilihlah guru belajar dan berbagi. Setelah masuk portal, kemudian di situ ada dua pilihan yaitu Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Silakan memilih bagian yang paling kiri yaitu Ayo Guru Belajar. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan seri. Silahkan memilih seri Semangat Guru, yaitu kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Setelah diklik, maka akan muncul beberapa seri di bawahnya. Setelah itu, silahkan mencari seri yang diinginkan, yaitu Semangat Guru dan klik selengkapnya. Setelah itu akan ada pilihan mulai belajar. Anda bisa mengeklik mulai belajar. Setelah mengklik mulai belajar, akan ada sebuah kotak yang meminta alamat surel dan kata sandi. Silakan masukkan nomor UKG serta kata sandi UKG Anda masing-masing. Setelah itu, silakan memilih klik masuk. Dan Anda akan diantarkan ke dalam sebuah laman atau akun Anda. Silahkan dari daftar seri itu Anda memilih Semangat Guru dan klik selengkapnya. Anda akan diantarkan ke dalam suatu lembar yang berisikan kegiatan yang akan Anda ikuti, yaitu Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Di belakangnya ada tulisan angka, yaitu melambangkan angkatan atau itu angkatan atau kelas yang Anda ikuti. Setelah itu Anda bisa mengikuti pengimbasan atau kegiatan pengimbasan dilakukan kepada rekan kerja yang ada di unit kerja. Apabila sudah selesai atau 100%, maka silakan klik login atau keluar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.